Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tabel input-output, bagaimana perkembangannya dan konsep-konsep dasar yang digunakan. Jadi tabel I/O ini, input-output, merupakan alat analisis ekonomi makro yang sangat bermanfaat dalam mengevaluasi dan memprediksi besaran-besaran ekonomi makro. Baik, untuk menyingkat saya masuk langsung ke pengantar. Data PDB atau PDRB masih kurang memadai untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang menyeluruh konsisten antar sektor yang satu dengan sektor yang lain karena tidak dapat memperlihatkan interaksi antar sektor secara eksplisit. Seperti kita ketahui bahwa di data PDRB menurut lapangan usaha yang ditampilkan hanyalah nilai tambah, tapi nilai tambah itu tidak memperlihatkan bagaimana interaksinya dengan sektor-sektor lain. Demikian juga dalam PDB pengeluaran yang disajikan adalah total konsumsi rumah tangga. Di situ kita tidak tahu konsumsi rumah tangga itu terdiri dari produk atau komoditi-komoditi apa saja. Interaksi atau keterkaitan tersektor menjadi pusat perhatian para perencana dan ekonom yang ingin selalu menjaga keseimbangan ekonomi makro. Disinilah letaknya penting memahami tabel input-output atau sering disingkat dengan tabel I/O. Berikutnya adalah perkembangan tabel I/O. Jadi di Indonesia ini tabel I/O disusun atau dipublikasikan oleh BPS setiap 5 tahun sekali. Dan sudah sebanyak 9 kali tabel I/O disusun. Yang terakhir adalah tahun 2010. Sejak tahun 2010, tabel I/O sudah mengadopsi yang disebut rekomendasi dari PBB, yaitu SNA 2008. Dalam tabel I/O 2010 sebelum disusun itu dilakukan namanya penyusunan Supply and Stable SUT. Tahun-tahun sebelumnya 2005 dan seterusnya itu tidak dilakukan penyusunan Supply and Stable. Ini adalah rekomendasi dari UN PBB. Berikutnya adalah pengertian tabel I/O. Jadi tabel I/O ini sering disebut juga tabel masukan dan keluaran adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor. Jadi transaksi atau ketergantungan antar sektor ekonomi dalam tabel I/O terlihat jelas. Aspek yang ingin ditonjolkan dalam tabel I/O adalah bahwa setiap sektor mempunyai ketergantungan dengan sektor lainnya. Seberapa besar ketergantungan sektor ditentukan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksinya. Atau dengan kata lain, pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai tanpa dukungan yang memadai dari sektor lainnya. Oleh karena itu, perencanaan suatu sektor harus pula memperhatikan prospek pengembangan sektor-sektor terkait secara integrasi. Jadi singkatnya, I/O ini adalah suatu sistem informasi statistik ekonomi makro ya dalam bentuk matriks. Berikutnya adalah manfaat tabel I/O ya. Jadi tabel I/O ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa di masing-masing sektor serta pola distribusi dari suatu sektor yang dihasilkan. Jadi dari tabel I/O ini kita bisa menganalisis bagaimana struktur penggunaan atau struktur input serta struktur distribusi atau alokasi produksi yang digunakan oleh sektor-sektor lainnya. Kemudian sebagai dasar perencanaan analisis makro, terutama yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, pembentukan modal, ekspor, dan impor. Ya, jadi ini adalah besaran-besaran makroekonomi yang sangat bermanfaat. Kemudian sebagai kerangka untuk studi kuantitatif, yaitu analisis dampak permintaan akhir, apa saja permintaan akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal, dan ekspor, terhadap penciptaan output nilai tambah, tenaga kerja, kebutuhan impor, serta
proyeksi ekonomi makroekonomi lainnya. Dan bagi kalangan bisnis, tabel I/O dapat juga digunakan sebagai alat melihat sampai sejauh mana suatu komoditi atau sektor ekonomi telah mampu menyediakan permintaan pasar serta menganalisis keterkaitan satu komoditi dengan komoditi lainnya. Berikutnya adalah jenis tabel I/O yang disajikan, ya. Ini khususnya untuk 2010 kemarin, ya, bahwa tabel I/O dalam publikasi yang disajikan oleh BPS terdiri dari 3 jenis, ya. Jenis ini merujuk pada transaksi antar sektornya. Pertama yang disebut dengan transaksi total atas dasar harga pembeli. Total di sini konotasinya adalah bahwa komponen import atau konten import masih tergabung dalam nilai transaksi. Sedangkan harga pembeli ini konotasinya adalah bahwa margin perdagangan atau trade and transfer margin dan pajak atas produk ini masih tergabung, ya. Jadi transaksi total harga pembeli, ya, dikurangi dengan margin pedagang biaya pengangkutan serta pajak atas produksi neto, itu disebut dengan transaksi total atas harga dasar. Jadi harga dasar ini artinya harga barang dan jasa yang ditransaksikan sudah tidak mengandung yang namanya margin perdagangan dan pajak atas produk neto. Kemudian transaksi total harga dasar dikurangi import, itu disebut dengan transaksi domestik. Jadi domestik ini sudah tidak termasuk import, ya, atas harga dasar. Berikutnya adalah persamaan dasar dalam tabel I/O. Identitas-identitas ini yang menyebabkan tabel I/O menjadi equilibrium atau dalam titik keseimbangan, ya. Pertama, permintaan sama dengan penyediaan. Nanti bisa kita lihat, ya, bagaimana supply sama dengan demand. Kemudian kedua, yang namanya permintaan itu terdiri dari permintaan antara dan permintaan akhir. Permintaan antara ini adalah permintaan dari sektor-sektor, ya, terhadap barang dan jasa yang digunakan dalam rangka proses produksi. Sedangkan permintaan akhir adalah permintaan yang digunakan untuk konsumsi akhir, tidak diproses kembali. Kemudian penyediaan, ya, untuk memenuhi permintaan, penyediaan ini terdiri dari import dan output domestik, ya. Kemudian identitas berikutnya adalah input sama dengan output, ya. Kemudian yang terakhir, input terdiri dari konsumsi antara dan input primer. Ini adalah identitas-identitas yang terdapat dalam persamaan tabel I/O, ya. Berikutnya adalah kerangka dasar tabel I/O Indonesia 2010. Kenapa saya katakan 2010? Karena mungkin sedikit berbeda dengan kerangka dasar 2005, ya. Karena di sini sudah menerapkan SNA 2008. Baik, pertama adalah kita bisa melihat, ya, tadi bahwa supply identitas-identitas itu adalah supply sama dengan demand, input sama dengan output, ya. Ini adalah identitas pokok dalam tabel input output. Baik, pertama adalah transaksi, ya. Transaksi itu dalam tabel I/O terdiri dari 3 kuadran. Kuadran pertama ini adalah transaksi antar sektor atau antar komoditi. Kemudian transaksi kedua ini adalah transaksi terkait dengan permintaan akhir. Sedangkan transaksi ketiga adalah terkait dengan input primer atau nilai tambah, ya. Nah, jadi tabel I/O ini berdimensi atau berukuran produk kali produk, ya. Kenapa saya tekankan produk? Karena kemungkinan besar di negara lain ada yang industri kali industri, ya. Baik, untuk memudahkan membaca tabel I/O, ini bisa kita lihat menurut baris dan menurut kolom. Kalau menurut baris itu artinya kita melihat alokasi output, ya, alokasi output dari setiap komoditi, ya. Komoditi 1, ya,
atau produk satu itu alokasi outputnya digunakan oleh sektor 1, 2, dan seterusnya sampai sektor 17 ya. Kemudian digunakan oleh permintaan akhir ya dan seterusnya ya. Nah, itu baris ya, itu memperlihatkan alokasi output. Sedangkan kolom itu memperlihatkan struktur input ya. Jadi struktur input sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan sampai sektor 17 ya. Kemudian di sini permintaan akhir terdiri dari 301 itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, pemerintah, ekspor, dan seterusnya. Berikutnya adalah penyediaan. Penyediaan ini terdiri dari tadi sudah disebutkan import dan output domestik ya. Di sini ada namanya kolom 509 ya. Ini adalah margin perdagangan pengangkutan ya. Nilai ini sangat tergantung dari jenis transaksinya. Kalau transaksinya harga pembeli, kolom 509 ini bernilai 0. Tapi kalau transaksinya harga dasar, kolom 509 ini terisi ya. Berikutnya adalah contoh bagaimana membaca tabel input-output. Di sini saya ambil contoh tabel IO Indonesia dalam triliun rupiah, 17 kali 17 produk. Ya. Pertama, saya akan membaca menurut baris, itu artinya saya membaca alokasi output. Ya. Di sini sektor 1 pertanian, outputnya digunakan oleh sektor 1 sendiri sebesar 64 triliun, kemudian digunakan oleh sektor 17 sebesar 7 triliun, ya. Kemudian digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi akhir, yaitu sebesar 300 triliun, digunakan untuk pembentukan modal dan seterusnya, ya, sehingga total permintaan konsumsi pertanian ya itu sebesar 3.000 triliun ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa total permintaan adalah sama dengan total penyediaan ya untuk memenuhi permintaan sebesar 3.400 triliun ya. Maaf 1.400 triliun itu dipenuhi dari impor ya sebesar 26 triliun ya, kemudian dari output domestik ya sebesar sisanya ya. Nah, jadi di sini untuk memenuhi permintaan itu bisa disuplai dari impor dan disuplai dari output domestik. Itu kalau kita melihat menurut baris. Berikutnya kalau kita melihat menurut kolom, artinya kita melihat struktur input dari setiap komoditi ya. Kolom 1 ya itu artinya struktur input pertanian, itu menggunakan pertanian sendiri ya sebesar 64 triliun, menggunakan jasa lainnya sebesar 1 triliun, kemudian menggunakan tenaga kerja sebesar 207 triliun ya, kemudian surplus usaha bruto 704 triliun sehingga total inputnya ya itu sebesar 1.300 triliun. Nah, di sini total input sama dengan total output domestik ya. Di sini saya kasih tanda panah ya antara input sama dengan output ya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara membaca tabel input output menurut baris dan menurut kolom. Sehingga bisa dengan mudah kita mengartikan nilai-nilai yang ada dalam tabel input-output. Demikian sekilas informasi dari saya terkait dengan tabel input-output. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.